Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin menyampaikan materi tentang kelompok 10 tentang penelitian dan pengembangan R&D dengan dosen pengampu Robiah Astuti, Magister Pendidikan. Anggota kelompok kami itu terdiri dari satu, Ayu Wulandari dengan NPM 121, yang kedua Osti Nusula Bagiana dengan NPM 136, dan ada Nadira Salsabila NPM 138 dan dengan saya sendiri Muhammad Faisal Husni dengan NPM 161. Baik, langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian dan pengembangan yang berjudul Research and Development. Penelitian dan pengembangan atau yang dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru yang telah ada dan sekaligus mengkaji keefektifan, kepraktisan, dan validitas produk tersebut melalui proses uji coba dan evaluasi secara sistematis. Selanjutnya saya akan membahas tentang model-model penelitian dan pengembangan. Yang pertama ada model penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Yang kedua, model penelitian eksperimental. Di sini adalah model penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mengontrol variabel-variabel yang ada dan mengamati efek dari perilaku tertentu terhadap variabel lain. Yang ketiga adalah model penelitian korelasional yang bertujuan untuk menganalisis hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel tanpa memanipulasi atau mengontrol variabel-variabel tersebut. Yang keempat, model penelitian kualitatif yang bertujuan atau berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yang kelima ada model penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menghitung fenomena yang telah diteliti dan menganalisis data numerik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang keenam, model penelitian tindakan atau action research adalah model penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik yang ada melalui proses refleksi dan perubahan. Yang terakhir ada model penelitian studi kasus yang merupakan model yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus konteks tertentu. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang beragam seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami masalah yang dihadapi dalam kasus tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Penelitian pengembangan R&D bertujuan untuk mengembangkan produk dan program baru yang efektif dan dapat diterapkan secara luas. Menurut Setyasari 2010 dan menurut Hanafi 2017 juga menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar R&D memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat diuji validitasnya. R&D di bidang pendidikan yaitu misalkan bertujuan untuk menghasilkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa, dan menciptakan alat evaluasi yang akurat untuk mengukur hasil pembelajaran tersebut. R&D di bidang pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah menghasilkan strategi pembelajaran yang efektif yang dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi kelas dan karakter siswa tersebut. Hal ini mencakup penelitian untuk menemukan metode pengajaran yang lebih menarik dan mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. R&D juga berperan penting dalam menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan membahas tentang model-model R&D. Jadi yang pertama itu ada model R&D dalam pendidikan. Pada pengembangan pengajaran pembelajaran dan teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Model ini biasanya memulai dengan identifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi dengan pendidikan. Untuk yang kedua, model R&D dalam industri berfokus pada inovasi produk dan proses untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing perusahaan. Model R&D di industri melibatkan riset pasar, desain, pengembangan properti, uji coba, dan evaluasi produk sebelum diluncurkan di pasar. Untuk yang ketiga, model R&D dalam teknologi berfokus pada pengembangan teknologi baru yang dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan konektivitas, dan menciptakan solusi-solusi canggih untuk berbagai tantangan.
Model R&D sering melibatkan penelitian dasar, pengembangan produk baru, serta pengujian dan penerapan teknologi terkini yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Untuk yang keempat, perbedaan R&D di pendidikan, industri, dan teknologi. Sebenarnya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas, namun pendekatannya sangat berbeda. R&D di sektor pendidikan lebih berfokus pada pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan teknologi pendidikan yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan lebih bersifat teoritis dan eksperimen, dengan melibatkan penelitian terhadap pengajaran dan pembelajaran. Untuk yang kelima, tantangan dan peluang dalam implementasi R&D. Meskipun R&D memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi di ketiga sektor tersebut. Langkah-langkah dalam desain penelitian R&D. Yang pertama, kita lakukan identifikasi masalah atau kebutuhan. Yang kedua, peninjauan literatur dan studi awal. Yang ketiga, perancangan produk dan pengembangan produk atau solusi. Yang keempat, ada uji coba atau evaluasi produk. Kelima, penyempurnaan dan pengujian. 6, implementasi dan distribusi. 7, monitoring dan evaluasi lanjutan. Macam-macam desain dalam penelitian R&D. Yang pertama, ada desain penelitian eksperimental. Desain ini bertujuan pada penelitian hipotesis yang berkaitan dengan produk atau solusi yang dikembangkan. Kedua, ada penelitian deskriptif. Desain ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik produk atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang produk dan fitur utama lainnya. Ketiga, ada desain penelitian pengembangan model. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model atau properti yang dapat diterapkan dalam suatu sistem atau produk.